أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Ibu-ibu, akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakunna jami'an. Segala pujian dan pujaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbil alamin, pencipta, pengatur, penguasa seluruh alam, yang sampai detik ini hingga saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada kita untuk senantiasa bertaubat dari banyaknya dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ketahuilah bahwasanya kita adalah bangsa manusia, anak Adam, yang tidak akan pernah lepas dari berbuat dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam ahli berbuat kesalahan, hobi berbuat kemaksiatan. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang ahli berbuat kemaksiatan, at-tawwabun, ia barengi dengan ahli bertaubat. Maka yang paling penting bagi kita sebagai manusia untuk senantiasa terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan adanya majlis ta'lim seperti ini, pengajian seperti ini adalah upaya kita untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan kita belajar, maka kita bisa mengajar. Seseorang bisa mengajarkan ilmu karena sebelumnya dia telah mempelajari ilmu tersebut. Tentunya ilmu adalah kebaikan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wa ahlal ard." Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya, seluruh penghuni langit, seluruh penghuni bumi, hatta an-namlata fi juhriha, sampai semut di dalam lubangnya, wa hatta
hatta al-huta fil bahr, dan ikan di lautan, la yusalluna ala muallimin nasi khaira, senantiasa berselawat kepada orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Tentunya seseorang belajar dulu baru bisa mengajarkan. Maka ketika dia telah sampai tahap mengajarkan manusia kebaikan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ini bentuk kita minta ampun kepada Allah dari banyaknya dosa-dosa kita. Apalagi pembahasan kita adalah mengenai dosa-dosa yang sering diremehkan oleh wanita. Ini bukti ternyata sangat banyak sekali hobi-hobi dari kita yang telah tercatat, dan itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bimasyiatihi jika kita senantiasa terus bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Maka dengan mengajarkan kebaikan, Allah mengampuni kita, para malaikat memintakan ampun kepada kita, penghuni langit dan penghuni bumi sangat banyak sekali, penghuni langit pun sangat banyak sekali, penuh. Langit itu penuh dengan para malaikat. Maka semuanya memintakan ampun kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Maka sangat-sangat merugi sekali jika ada orang yang tidak ingin mengajarkan kebaikan, walaupun kebaikan tersebut ia ajarkan kepada anaknya. Maka sangat sering kami sampaikan untuk memulai mengajari anak-anak kita membaca Al-Fatihah, membaca Al-Quran, mengajari mereka sholat. Ibunya dulu, ayahnya dulu yang ngajarin. Jangan buru-buru dikasihkan ke orang lain. Coba kalau ibu-ibu ajari anak ibu membaca Al-Fatihah, maka nanti ketika dia dewasa, ketika dia telah besar, 17 kali ia baca Al-Fatihah minimal dalam sehari, maka pahalanya mengalir terus kepada ibu. Ini perdagangan yang sangat menguntungkan. Ibu-ibu akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab 300 dosa yang diremehkan wanita, yang mana ini judul versi Indonesianya yang dikarang oleh Syekh Nada. Dan sebelumnya, ibu-ibu, saya titipkan amanah untuk menghafalkan ayat atau hadis yang ada di dalam kitab kita ini, dan buat ibu-ibu yang menghafalkan atau 3 orang yang menghafalkan pertama, saya siapkan hadiah kitab, semoga bermanfaat. Silakan, yang pertama siapa? Silakan Ibu. Ya, artinya apa? Ada 2 nikmat yang selalu dilalaikan oleh manusia, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Iya. Nanti diingat ibu punya judul
keutamaan dan pahala besar membaca Quran. Selanjutnya, Afwan buat ibu karena pertama ya, amalan yang mendatangkan rahmat Allah ya. Buat ibu amalan yang mendatangkan rahmat Allah. Siapa lagi? Silakan ibu. Iya, terus. Kasirun minan nas. Ya, artinya ada dua nikmat yang sering diabaikan manusia adalah maksiat dan nikmat 40-an. ya. Buat ibu 7 wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Dzar. Ya. Tadi yang pertama apa? Amalan yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua nanti 7 wasiat Nabi kepada Abu Dzar radhiyallahu taala. Yang ketiga, silakan siapa yang menghafalkan yang ketiga? Katsirun wal faraq. Ada dua nikmat yang sering diabaikan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Baik. Nanti buat ibu keutamaan dan pahala besar membaca Quran. Nah, dan ada 3 lagi buat yang bisa menjawab pertanyaan saya. Yang pertama, sebutkan 5 dosa besar yang sudah kita pelajari. Kita sudah pelajari 6. Ibu sebutkan 5 tanpa melihat kitab. Tentu tanpa melihat kitab. Kalau melihat kitab maka itu disebut dengan curang ya. Tanpa melihat kitab. Silakan siapa yang mampu menyebutkan 5 dari 6 yang sudah kita pelajari. Ini bukti kalau ibu mengulang di rumah. Ada yang bisa? Ada yang bisa ibu? Tidak ada yang bisa? Atau 3 saja? Sebutkan 3 tanpa melihat kitab. Ayo ibu, kita kurangi 3. Ibu panitia, dilihat siapa yang jemput tangan terlebih dahulu. 3 sebutkan. Yang pertama, enggan mencari ilmu agama, menuntut ilmu. Silakan. Yang kedua, meninggalkan amal ma'ruf nahi munkar. Baik, yang ketiga. Yang ketiga, menghabiskan waktu untuk hal yang tidak bermanfaat. Nah, nanti buat ibu surat terbuka untuk para istri. Ya, diingat judulnya nanti
dibagikan ke panitia. Ibu datang sendiri ya yang tadi, yang sudah dapat disebutkan judul-judulnya. Surat terbuka untuk para istri. Kemudian soal yang kedua, sebutkan 3 bahaya menonton televisi. Ini pembahasan kita pertemuan terakhir. Dan sangat banyak sekali yang disebutkan oleh Syekh Nada di sini bahaya-bahaya dari menonton televisi. Silahkan sebutkan 3 tanpa melihat kitab. Ibu kalau saat ini lihat kitab duluan kemudian jawab, nah itu berarti curang. Lihat kitabnya tadi di rumah. Dan insya Allah setiap pertemuan akan saya buat seperti ini. Silakan Ibu. Banyak yang disebutkan di situ. Ada? Ya, silakan. 3 saja. Bahaya menonton TV yang pertama, bahaya kesehatan, bahaya sosial, dan bahaya nyata. Jadi Baik, ya. Bahaya kesehatannya, bahaya sosialnya, ya. Jadi merusak sosialnya. Nah, buat Ibu, hak dan kewajiban wanita muslimah, ya. Hak dan kewajiban wanita muslimah menurut Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang terakhir, yang mampu menyebutkan satu dalil dari semua yang sudah kita pelajari yang ada di dalam kitab ini, satu dalil saja. Ada ayat atau hadis di dalam Al-Quran ini selain tadi yang sudah dihafalkan, selain tadi yang dihafalkan. Ngafalnya jangan sekarang. Ada? Ada? Gak ada? Walaupun pendek, asalkan itu disebutkan di dalam kitab kita ini. Ada yang mampu menyebutkan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haya'u kulluhu khairun. Lalu itu baik. Al-haya'u kulluhu khairun. Kita belum masuk haya. Kita belum masuk haya, tapi Ibu sudah mampu menyebutkannya, tak masalah. Baik. Suami istri dalam rumah mungil penuh bahagia. Ya. Jadi judulnya buat Ibu yang terakhir, suami istri dalam rumah mungil penuh bahagia. Baik. Akhwati fillah, ibu-ibu, a'azzani Allah wa iyyakunna jami'an. Kita lanjutkan dari 300 dosa yang sering diremehkan oleh para wanita. Yang ketujuh itu tidak punya rasa malu. Apa Ibu? Tidak punya rasa malu. Yang mana rasa malu ini adalah bagian dari keimanan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Keimanan itu 70 sekian bagian. Kalau bid'un disebutkan, maka antara 3 sampai 9. Dan Rasulullah menyebutkan
a'laha, keimanan yang tertinggi adalah qaulu la ilaha illallah. Ucapan seseorang kalimat la ilaha illallah yang terpenuhi rukun-rukun dan syaratnya. Orang mengucapkan la ilaha illallah terpenuhi rukun dan syaratnya, maka inilah keimanan yang tertinggi. Kemudian wa adnaha, dan yang paling rendah, keimanan yang paling rendah, imatatul adha 'anil thariq, menyingkirkan gangguan dari jalanan. Dan Rasulullah sebutkan di akhir, wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu adalah bagian dari keimanan. Karena agama Islam kita ini, agama yang mulia ini, agama yang sempurna ini, memiliki beberapa pilar, yaitu dalam perkara akidah, ibadah, sosial, akhlak, etika, hukuman. Nah, melalui itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan nikmat dan agamanya kepada kita, yang mana dengan pilar-pilar tersebut kita bebas dari kenistaan dan malu adalah pangkal moral dan etika. Seorang memiliki rasa malu, maka dia akan berakhlak, beretika. Dan Islam sangat menjaga sekali akhlak. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak al-karimah. Dan sabda Rasulullah SAW, inna likulli dinin khuluqun. Sesungguhnya setiap agama itu memiliki akhlak. Kalau kita perhatikan, semua agama mengajak umatnya untuk apa? Berakhlak. Tapi sesuai dengan kehendak mereka masing-masing, bukan dengan kehendak atau keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khuluqul islami al-haya. Dan Rasulullah SAW menyebutkan, adapun akhlaknya Islam adalah rasa malu. Dengan rasa malu tersebut, ia akan menyempurnakan akhlaknya. Dan seorang wanita fitrahnya memiliki rasa malu. Maka dosa yang sekarang kita perhatikan, yang sudah mulai banyak menyebar di masyarakat kita, hilangnya rasa malu dari diri seorang wanita, waliyadzubillah, sehingga ia tidak malu menanggalkan kehormatan-kehormatannya, tidak malu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di depan keramaian. Di dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, ini disebutkan di halaman 46, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menulis, kata haya atau malu itu merupakan pecahan dari kata haya, yaitu hidup. Al-hayatu, maka al-haya'u pecahan dari kata al-hayatu. Dengan malu seseorang akan hidup.
Hujan disebut juga dengan hayun, karena hidupnya bumi, tumbuhan dan hewan bergantung pada hujan. Demikian pula kehidupan dunia dan akhirat disebut dengan haya. Al-hayatud dunya wal hayatul akhirah disebut dengan haya, kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Maka orang yang tidak memiliki malu, beliau mengatakan, berarti telah menjadi mayat di dunia dan sengsara di akhirat. Waliyadzubillah. Maka ibu-ibu perlu sangat diperhatikan ini terhadap tetangga kita. Terkadang sebahagian masyarakat kita, wanita contohnya, menyapa lelaki tanpa rasa malu, senyum kepada lelaki di jalanan tanpa rasa malu. Takut Ustadz dianggap sombong. Terkadang seperti itu jawabannya. Padahal kesombongan terbesar di muka bumi ini adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mau taat kepada Allah, itu kesombongan terbesar. Tundukkan pandanganmu. Para wanita penuh dengan fitnah, sehingga berhiaslah dengan rasa malu. Rasulullah SAW juga bersabda, innal haya'a wal imana qurina jami'an. Malu dan iman itu selalu berdampingan dalam semua hal. Dalam perkara apapun, rasa malu dan keimanan itu senantiasa terus berdampingan. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Maka jika salah satu dari keduanya tiada, salah satu dari keduanya diambil atau diangkat, contohnya keimanan saja tanpa ada rasa malu, atau rasa malu saja tanpa ada keimanan, maka ini dianggap tidak ada. Seorang yang punya keimanan tapi tidak ada rasa malu, maka sesungguhnya ia tidak memiliki keimanan. Seseorang yang memiliki rasa malu tapi tidak punya iman, maka sesungguhnya dia tidak punya rasa malu. Karena dia sendiri tidak malu kepada penciptanya. Waliyadzubillah. Dan Rasulullah SAW bersabda sebagaimana tadi yang disebutkan oleh ibu yang menjawab, al-haya'u khairun kulluhu. Rasa malu itu semuanya baik dalam perkara menjaga akhlak, ya, dalam perkara menjaga akhlak. Karena ada satu rasa malu yang terlarang. Gak boleh malu dalam perkara tersebut adalah menuntut ilmu. Jangan malu dalam menuntut ilmu. Makanya Al-Imam Mujahid menyebutkan, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan dapat ilmu orang yang malu belajar, malu bertanya. Juga tidak akan mendapatkan ilmu orang yang sombong. Ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha ketika menyebutkan orang-orang wanita-wanita Ansar, beliau mengatakan, ni'man nisa'ul Ansar. Sebaik-baik wanita adalah wanita-wanita Ansar. Lam yamna'hunnal haya'u. Mereka tidak, rasa malu tidak menghalangi mereka untuk menuntut ilmu. Maka ketika seseorang untuk menyempurnakan akhlaknya dalam perkara apapun, penting ia memiliki rasa malu.
dalam berkehidupan sosial. Tapi jangan malu dalam menuntut ilmu. Malu datang ke kajian, minder. Karena itu malu yang tercela. Ibu-ibu akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu, di sini di halaman 48, ibu-ibu punya kitabnya semua? Masih banyak yang gak punya kitab? Masih banyak? Banyakan yang punya kitab atau gak punya kitab? Banyakan yang punya? Baik, buat ibu-ibu yang gak punya, saya sangat berharap untuk memilikinya segera. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan ibu untuk membeli kitab. Harga kitab ini tidak mahal, ya. Insya Allah nggak sampai jual motor ibu. Gak nyampe jual motor kan? Jual HP juga enggak. Karena diantara para ulama dahulu mereka jual rumah beli kitab. Ibu-ibu mau jual rumah beli kitab? Di antara para ulama salaf, mereka jual rumah, jual ternak mereka untuk beli kitab. Maka sangat penting seseorang dalam menuntut ilmu memiliki kitab. Sudah pernah saya tegaskan di sini, saya ajak buat ibu-ibu semua, ya, belilah satu kitab 1 bulan. Maka ibu punya kitab berapa dalam satu tahun? 12. Atau ya, sisihkan 100.000 untuk beli kitab dalam sebulan. Datangi toko buku terdekat di sini, ya. Insya Allah itu adalah kebaikan. Makanya diantara perkataan ahlu hikmah, khairu jalisin fi zamani kitabun. Sebaik-baik teman yang bisa menemani kita di setiap waktu adalah buku. Insya Allah buku gak pernah bohong sama ibu, kecuali buku novel. Ya, buku novel itu bohong semua isinya. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah buku din, agama Islam. Namun perlu diperhatikan pengarangnya, jangan sembarang diambil kitab. Beli kitab kelihatan kitabnya bagus, maka sebahagian ibu-ibu bisa minta rekomendasi dari para asatidah untuk beli kitab apa, atau datang ke toko-toko buku yang insya Allah sudah memiliki amanah terpercaya, hanya menyediakan kitab-kitab yang sesuai dengan pemahaman para salaf. Nah, di dalam kitab kita halaman 48, Syekh Abdullah bin Zaid Ali Mahmud mengatakan, jika Anda hendak mengetahui ruginya kehilangan rasa malu. Nah, perhatikan. Kalau kita ingin lihat orang yang merugi karena hilangnya rasa malu, maka perhatikanlah negeri-negeri yang kaum wanitanya sudah tidak memiliki rasa malu. Karena standar negeri tersebut dikatakan tidak berakhlak, tidak memiliki rasa malu. Ketika dilihat wanitanya tidak memiliki rasa malu, maka lihat negeri-negeri yang kaum wanitanya tidak memiliki rasa malu, maka kita akan melihat bagaimana banyaknya kerusakan moral, banyaknya kerusakan etika, kerusakan karakter, hancur kondisi sosial. Dan kehancuran ini benar-benar hancur, sangat tragis. Wanita tidak peduli apa yang diperbuatnya atau apa yang dilakukan padanya, gak peduli dia. Terserah kalian mau buat saya gimana, dan terserah saya mau gimana. Itu gak punya rasa malu.
Waliyadzubillah. Ia tidak malu kepada Allah ataupun tidak malu kepada manusia. Makanya terkadang di negeri-negeri yang wanita-wanita mereka telah menanggalkan rasa malu, berani ya, telanjang tanpa berbusana, mengatasnamakan hak ajasi manusia. Saya berhak. Apalagi kalau seandainya seseorang melakukannya mengatasnamakan seni. Nah, itu yang paling banyak. Seakan-akan seni itu ya, menghalalkan segala cara untuk mampu menikmati segala hal apapun. Kalau kita perhatikan banyak orang yang seperti itu, mengatasnamakan seni. Makanya kemarin terakhir ketika ada wanita yang menistakan agama Islam, ketika dia mengatakan saya ini seniman, nah, terkadang ada orang yang membelanya karena kan itu seni. Waliyadzubillah. Maka dengan mengatasnamakan seni, dengan mengatasnamakan hak ajasi manusia, seorang berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita perhatikan, para wanita tersebut tidak berhasrat lagi untuk mempertahankan kemuliaan, tidak berhasrat lagi untuk mempertahankan nama baik. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan yang terdapat di dalam Sunan At-Tirmidzi, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Jika kau tak punya rasa malu, jika kamu tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Ini celaan. Karena seseorang itu hendaknya memiliki rasa malu. Akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang kedelapan, ya, hampir mirip dengan yang ketujuh, menanggalkan kemuliaan atas nama modernisasi dan gaya hidup masa kini. Makanya kalau sekarang yang lagi ngetrennya zaman now, ibu-ibu zaman now. Jadi kemuliaan itu mereka tinggalkan, kemudian mengatakan ya sekarang ya ibu-ibu zaman now seperti ini. Akan ada terus istilah-istilah ini. Ketika nanti sudah banyak orang yang menulis kitab tentang modernisasi, dulu kita masih ingat ya, masyarakat modern akan diganti istilah tersebut yang mana zatnya itu sama, hakikatnya sama saja. Mereka ingin menanggalkan kemuliaan mereka sebagai seorang wanita, mengatasnamakan apa? Modernisasi, mengatasnamakan gaya hidup masa kini. Makanya lagi ngetren terkadang bukan hanya wanitanya, anak-anaknya juga, kids zaman now katanya. Anak-anak zaman sekarang. Kalimatnya sebenarnya tidak masalah zaman now ya, karena kita hidup di zaman sekarang. Tapi jika ini dijadikan dalih, alasan untuk menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bermasalah. Maka banyak kita dapati wanita-wanita membuka hijabnya, menanggalkan hijabnya, atau ya, bergaya dengan hijabnya. Ya,
Kalau kita perhatikan, model-model hijab itu berbagai macam jenisnya sekarang. Bergaya dengan hijabnya. Bahkan terkadang yang hijab lebar, yang lebar-lebar itu pun banyak yang sudah mulai dibuat gaya-gayanya. Padahal ibu-ibu, sama-sama kita ketahui bahwasanya kegunaan atau faedah seorang wanita berhijab untuk menutupi keindahan yang ada di dalam dirinya. Ini kok malah pengen biar kelihatan indah keluar. Waliyadzubillah. Makanya di sini memakai celana panjang, pakaian-pakaian mini, vulgar, semua dilakukan atas nama gaya hidup modern. Ngobrol-ngobrol sama laki-laki, chattingan terkadang di Facebook, waliyadzubillah, di komen. Itu bukan akhlak, bukan adab, bukan fitrah seorang wanita. Tak perlulah ibu-ibu ikut terjun untuk komen yang seperti itu. Makanya usahakan teman kita di Facebook pun ya para wanita buat ibu-ibu. Tak perlu komen. Di tempat atau yang di-share oleh para lelaki, ikut ketawa ke TV. Karena tulisan itu dihukumi perkataan. Ibu-ibu akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Terkadang keluar rumah tanpa izin. Seorang istri tidak izin kepada suaminya. Atau begadang. Kita perhatikan ini. Di negeri kita ini sudah mulai. Kalau kita lihat malam-malam Minggu, malam Ahad ya, maka banyak para wanita yang begadang sampai pagi. Masih muda-muda, remaja-remaja, sama gebetannya, contoh pacarnya. Waliyadzubillah. Atau beliau memberikan contoh di sini, ya, membeli majalah-majalah porno, mempublikasikan pornografi, dan yang lainnya, bentuk-bentuk ketidakpedulian terhadap nilai-nilai keutamaan. Mempublikasikan gambar orang-orang yang telanjang dan mendorong agar wanita melepas hijab. Makanya sampai ada seorang yang dianggap ahli tafsir seperti yang disebutkan di dalam tafsir Al-Misbah, menyebutkan bahwasanya tidak wajib berhijab. Waliyadzubillah. Begitu terangnya dalil-dalil perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tentang kewajiban mengenakan hijab, itu sudah jelas menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi tidak masuk kepada perbedaan atau khilaf para ulama, tidak. Tapi itu penentangan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala.
Maka sangat banyak di sini ibu-ibu yang disebutkan oleh pengarang. Semua perbuatan-perbuatan tersebut mengatasnamakan modernisasi, mengatasnamakan gaya hidup masa kini. Kalau arisan hanya untuk ngobrol-ngobrol, hanya untuk ngabisin duit. Terkadang yang dapat giliran yang dapat arisannya maka pergi jalan-jalan, makan kemana, gantian. Waliyadzubillah. Mengatasnamakan apa? Ya beginilah para wanita zaman sekarang. Boleh melakukan hal-hal yang mubah, tapi jangan sampai berlebihan. Ibu-ibu akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Juga yang termasuk ya, dosa yang sering diremehkan oleh para wanita adalah taklid buta, ya, kepada gaya hidup wanita barat, ya. Karena yang paling sering mendengung-dengungkan gaya hidup zaman sekarang, gaya hidup modern adalah orang-orang barat. Karena mereka menguasai teknologi, perkembangan teknologi, sehingga kehidupan mereka, gaya-gaya mereka terekspos ke negeri-negeri kaum muslimin. Banyak dilihat dan sangat banyak ditiru, sangat banyak diikuti oleh para wanita-wanita muslimah. Waliyadzubillah. Gaya-gaya hidup mereka diikuti. Bahkan dari bangun tidurnya sampai tidur lagi itu diikuti. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar mengikuti sunnah para rasul dan orang-orang yang bertakwa dan suci. Maka kita tidak boleh berpaling dari jalan yang lurus ini. Karena jika kita tinggalkan jalannya para nabi, jalannya para rasul, jalannya orang-orang yang bertakwa, jalannya orang-orang yang senantiasa berusaha untuk membersihkan diri dari kemaksiatan, maka kita akan menjadi nista terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan dan kesengsaraan, adab yang pedih selama-lamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Wattabi' sabila man anaba ilaihi. Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa berusaha untuk membersihkan diri, orang-orang yang bertakwa, mengikuti jalan orang-orang yang saleh. Orang-orang saleh membelanjakan harta-harta mereka bukan untuk poya-poya, beli ini beli itu, tapi harta-harta mereka belanjakan untuk bersedekah. Itu gaya hidupnya orang soleh. Sedekah, karena sedekah adalah bagian dari jihad. Dan Rasulullah dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan,
Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma lam yartabu, kemudian tidak ada keraguan dalam keimanannya. Dan apalagi ciri-ciri orang yang beriman? Wajahadu bi amwalihim, dan mereka berjihad dengan harta-harta mereka, bersedekah. Maka itulah jalan orang-orang yang beriman. Itu harusnya yang kita contoh. Gaya hidup bersedekah, berinfak. Karena itu yang akan menjadi harta kita yang sebenarnya. Kalau ibu ingin punya mobil di akhirat, maka sedekahkan mobilmu di sini. Berani ibu? Siapa yang pengen punya mobil di akhirat? Pengen gak ibu? Nah udah, sedekahin mobilnya. Rumah punya. Oleh karena itu kita tambah ketakwaan kita, tambah tawakal kita, rasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mampu bersedekah sampai taraf sebegitu tingginya adalah orang-orang yang memiliki tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bermajlis ilmu, menuntut ilmu untuk meninggikan tawakal kita kepada Allah. Makanya sangat sering kami nasihati para asatidah, menuntut ilmu itu ibu bukan untuk debat-debat. Maka jangan cepat omongan-omongan kita, lisan-lisan kita keluar di media sosial. Sekali lagi, jangan terlalu mudah chat-chat atau komen di media sosial. Karena Rasulullah SAW menyebutkan man somata naja, barang siapa yang diam dia akan selamat. Karena banyak terkadang komen-komennya orang-orang yang baru mengaji malah menghancurkan dakwah yang mulia ini. Ibu-ibu akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penyesalannya kita nanti. Penyesalan, kita semua akan menyesal. Setelah mati, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semua ibu-ibu, di saat itu ketika kita sadar kita bukan lagi di dunia, maka semua dari kita akan menyesal dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tangguhkan ajalku sebentar. Tunda dulu ajalku sebentar. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ngapain ibu? Kenapa minta ditunda ajalnya? Ibu minta pengen sedekah. Fa'as-saddaqa. Kenapa? Karena sifat seorang yang saleh senantiasa bersedekah. Makanya Allah katakan, wa akum minas salihin. Maka jangan pernah kita berharap masuk bagian orang soleh kalau ternyata jarang sedekah. Untuk dakwah bersedekah. Ada ma'had yatim duafa bersedekah. Alhamdulillah di sekitaran kita ini ada ma'had Al-Imam Al-Dhahabi yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kami bimbing anak-anak yatim dan duafa. Ada ma'had-ma'had yang lain di daerah-daerah ibu-ibu ini. Maka cari di mana kita ingin bersedekah. Itu gaya hidup orang soleh. Maka itu yang harus kita tiru, bukan gaya hidup orang
barat. Dan Rasulullah sudah mewanti-wanti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la tattabi'unna sunan alladziina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Sungguh kalian akan benar-benar mengikuti ajaran-ajaran atau tuntunan-tuntunan orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta. Hatta walau dakhalu juhri dabbin, walau dakhalu juhra dabbin, sampai kalau mereka masuk lubang dab. Dab bukan biawak. Di sini diterjemahkan lubang biawak. Beda biawak dengan dab ya Bu ya. Kalau biawak itu makanannya jorok, sedangkan dab itu halal, makanannya ya, rumput-rumputan, makanannya serangga-serangga kecil. Berbeda dengan biawak kadang bangkai yang dimakan. Ya namanya dab, bukan biawak. Jadi terkadang penterjemahan ini menimbulkan seseorang berpikiran, wah biawak itu dab ya. Bukan, mirip seperti biawak. Emang ada di antara kita yang bilang biawak itu komodo? Ibu, komodo sama biawak sama nggak? Beda, tapi mirip kan? Mirip. Biawak sama cicak sama nggak? Beda, tapi mirip nggak? Mirip. Nah begitu juga dengan dab, makanya namanya dab. Nah, dan ini halal dimakan. Maka seandainya orang-orang sebelum kita itu masuk ke lubang dab, Rasulullah mengatakan lattaba'tumuhum, maka kalian pun akan ikut. Waliyadzubillah, sampai lubang kecil itu masuk, pengen masuk juga. Itu karena bodohnya, karena taklidnya, karena fanatiknya. Sampai semua yang dilakukan oleh orang-orang yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah diikuti. Tren-tren mengatasnamakan apa tadi? Tren masa kini, zaman now. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, al-Yahudu wan Nasara, apakah yang akan diikuti itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani? Apakah nanti anak-anak keturunan kami, kaum muslimin, akan mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani? Maka Rasulullah mengatakan, qala faman, lantas siapa lagi orang-orang sebelum kita kalau bukan orang-orang Yahudi dan Nasrani? Maka kalau kita perhatikan benar apa yang disebutkan, yang dikatakan, yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya anak-anak kaum muslimin, wanita-wanita muslimah mengikuti budaya-budaya, mengikuti tuntunan-tuntunan, tradisi-tradisi orang-orang Yahudi dan Nasrani nyata sekarang di depan mata kita. Semua mengatasnamakan apa? Modernisasi. Waliyadzubillah. Orang-orang barat ngeplok, sibuk ngeplok dengan gaya-gaya yang gak jelas. Apapun itu kegiatannya diplokin semuanya. Orang barat sibuk bola, ya, sibuk pula bola. Orang barat sibuk nanti seni dalam pakaian, maka seni dalam pakaian. Ada yang digunting-gunting.
Pakaian-pakaian kurang bahan. Tapi kalau ibu coba tanya, pakaian-pakaian kurang bahan itu di mall-mall harganya mahal-mahal. Pernah nanya ibu? Atau nggak pernah nanya tapi tahu gitu ya? Mahal-mahal. Terkadang yang dihargai mahalnya katanya seninya. Waliyadzubillah. Seni macam apa? Ada kadang lukisan yang nggak jelas, katanya abstrak. Hanya orang-orang yang diberikan pengetahuan tinggi yang bisa mengetahui itu lukisan apa artinya. La haula wala quwata illa billah. Dihargai ratusan juta, miliaran, padahal cuma coret-coretan. Terkadang pelukisnya lagi suntuk, ditulis-tulisin aja. Kebanyakan karena mengatasnamakan seni hanya untuk menghambur-hamburkan uang. Waliyadzubillah. Ada lagi kebiasaan-kebiasaan yang terkadang memang kalau kita perhatikan ini tidak pernah ada di kalangan para sahabat, para salaf dahulu, orang-orang soleh. Hunting kuliner tak ada, atau traveling gak ada ibu. Ini kehidupan gaya barat. Silahkan makan apa yang disediakan, tapi jangan sampai hunting segala. Kejar sana, kejar sini. Ada kuliner apa lagi? Habis hidupnya hanya untuk hunting kuliner, atau traveling, atau ngumpulin jenis sepatu. Hobi ustadz. Atau terkadang motor. Waliyadzubillah. Kalau seandainya seorang itu tahu bagaimana keadaan Rasulullah SAW dalam berpakaian, bagaimana keadaan Rasulullah SAW dalam makan, maka dia tidak akan pernah berani untuk melakukan hal tersebut. Tak selayaknya kita ikut-ikutan gaya-gaya orang-orang barat tersebut. Biasanya kalau yang masak-masakan kan ibu-ibu ya, kuliner dan hunting. Sampai sibuk. Dia menyibukkan dirinya. Harusnya seorang wanita muslimah menyibukkan dirinya dengan ketaatan, menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an untuk menambah keimanan. Ibu, kita sekarang lagi ngantri mati. Dan di kuburan itu tidak ada tulisan hanya untuk orang dewasa, hanya untuk yang tua-tua. Nggak ada tulisan di kuburan. Ada tulisannya ibu, khusus orang tua. Sebentar lagi kita ngantri. Kita tidak tahu jalan pulang kita sampai ke rumah, ternyata di tengah jalan ada sesuatu hal yang terjadi. Walaupun kita diperintahkan untuk senantiasa terus berbaik sangka, tapi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kapan ajal kita. Maka di dalam sebuah hadis disebutkan, wa yursalu ilaihi malak. Setelah seseorang, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Sungguhnya salah seorang di antara kalian berada di dalam perut ibunya 40 hari air mani. Tsumma yakunu 'alaqatan misla dzalik. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging. Berarti ada berapa bulan ibu? 40. Berapa bulan ibu? 4 bulan. Karena 120, 1 bulan 30 hari. Setelah itu Rasulullah mengatakan, "Tsumma yursalu ilaihi al-malak." Kemudian akan diutus malaikat. Fayanfukhu fihi ruh.
akan dia apa? Ditiupkan ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian akan ditetapkan 4 perkara, bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi. Lihat, apa yang sudah ditetapkan? Rizkinya sudah ditetapkan, ajalnya sudah ditetapkan. Kemudian apa lagi, Ibu? Amalannya sudah ditetapkan. Yang keempat juga ditetapkan apakah dia masuk bagian orang yang senang bahagia atau masuk bagian orang yang sengsara. Wa syaqiyun aw wa sa'idun aw syaqi. Oleh karena itu harusnya kita sibuk untuk mempersiapkan ajal kita karena sudah ditetapkan. Bersiap. Jangan sibuk mengikuti gaya-gaya hidup orang barat. Kemudian yang ke-10, tidak berkhitan. Ya. Akhir-akhir ini seperti kita ketahui bersama, di beberapa di negeri kita ini sudah mulai dilarang berkhitan bagi wanita. Benar nggak, Bu? Terkadang bisa ibu dapati kalau lahir di bidan-bidan, pengen dikhitan anak perempuannya, maaf ibu sudah nggak boleh. Kau lihat gitu. Padahal itu wajib. Yang paling wajib, yang paling kuat wajib laki-laki dan perempuan. Makanya di sini akan disebutkan oleh beliau dalil-dalilnya. Yang pertama hadis khamsun minal fitrah. Ada 5 hal yang ia termasuk fitrah. Secara umum fitrahnya kita harus khitan. Kemudian wal istihdad, mencukur bulu kemaluan. Wa natful ibti, mencabut bulu ketiak. Wa qassus syaribi, memotong kumis. Wa taqlimul adhafiri, memotong kuku. Nah, di sini disebutkan fitrah, termasuk fitrah khitan. Makanya Al-Imam Al-Baydawi rahimahullah ta'ala mengatakan, hadis tentang 5 perkara fitrah ini berlaku umum, baik terkait khitan bagi laki-laki maupun wanita. Hadis yang lain, sabda Rasulullah SAW, idal taqal khitanani wajabal ghuslu. Jika telah bertemu 2 khitan, maka wajib mandi junub, mandi besar. Ini membuktikan bahwasanya laki-laki harus dikhitan, wanita juga harus dikhitan. Karena syariat Islam mengharuskan seorang laki-laki berkhitan dan wanita berkhitan. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, jika bertemu 2 khitan, karena memang wanita dan laki-laki itu harus dikhitan. Adapun dalil-dalil khusus yang menunjukkan syariat khitan bagi anak perempuan adalah hadis tentang gugurnya pamannya Rasulullah SAW, Hamzah radhiyallahu anhu, yang mana kisah ini disebutkan di dalam kitab Al-Imam Bukhari. Ketika Siba maju lantas menantang kaum muslimin, adakah orang yang berani melawanku?
Maka Hamzah, yaitu pamannya Rasulullah SAW, pun keluar untuk menghadapinya dan berkata kepadanya, "Hai Siba, hai anak Ummu Ammar, si tukang potong kelentit atau klitoris, atau si tukang khitan." Karena yang dipotong dari perempuan itu adalah sedikit klitorisnya, sedikit kelentitnya, yang menyerupai jangkurnya ayam jantan. Maka itu yang dibersihkan, itu yang dipotong sedikit, jangan banyak. Dan para fuqaha menyebutkan, karena berbeda-beda para wanita, maaf ini karena perkara fikih, jadi kita harus bahas. Walaupun saya laki-laki, karena ini dipelajari di dalam kitabnya para ulama, jadi kita tahu. Dan wanita itu berbeda-beda, ya. Ada yang kelentitnya panjang, ada yang sedang, ada yang sedikit. Ya. Maka jangan disamakan memotongnya. Kalau yang sedikit, maka sekedar digores saja untuk membuka. Makanya nanti ada disebutkan oleh beliau di sini dari sisi kesehatannya juga. Karena para wanita jika terangsang akan mengeluarkan cairan. Nah, jika itu tidak terbuka, cairannya ngendap di dalam. Itulah yang akan menyebabkan penyakit. Nah, kalau dia pendek, potongnya sedikit, sekedar dibuka saja. Kalau sedang. Makanya seorang bidan ya harus perhatian, harus dipelajari dari sisi syariatnya juga. Jangan main gunting aja semua, main potong aja semua. Ibu-ibu upayakan ya, kalau ingin anak perempuannya dikhitan, cari tukang khitan ya yang benar-benar tahu syariat. Terkadang yang disyariatkannya memang 7 hari, 14 hari, 21 hari. Tapi bagi sebagian bidan yang tidak mempelajari fikih ini, dia kurang tahu, kurang melihat klitorisnya, ibu. Kurang nonjol, belum begitu muncul. Maka sebahagian dari bidan-bidan yang faham terkadang mengatakan, ibu disunatnya, dikhitannya anak perempuannya nanti saja, kira-kira 9 bulanan, 6 bulanan. Pas sudah mulai nonjol klitorisnya, kelihatan apakah dia sedikit, sedang, atau panjang, atau banyak dia. Maka di sini Siba mengatakan apa? Hamzah mengatakan, "Hai Siba, anak Ummu Ammar, si tukang khitan." Ini bukti bahwasanya masyarakat Arab pada saat itu mengkhitan anak-anak perempuan mereka. Karena kebersihan ada di dalam khitan. Kemudian yang kedua, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad dari Ummu Alqamah, bahwasanya putri-putri dari saudara perempuan Aisyah dihitan. Ini menceritakan tentang putri-putri dari saudara perempuan Aisyah. Maka Aisyah ditanya, "Tidakkah engkau mengundang orang yang dapat menghibur mereka?" Ketika putri-putri ini, yaitu keponakan Aisyah, ibu kita Ummul Mukminin, itu dikhitan. Maka ditanya, kita cari ngundang orang untuk menghibur anak-anak ini. Maka Aisyah mengatakan, tentu. Ia pun segera mengirim Adi untuk menghibur. Kemudian yang ketiga, yang terdapat di dalam Al-Silsilah As-Sahihah, Al-Imam Al-Albani mencantumkan banyak hadis
yang berkaitan dengan penetapan khitan, yang mana beliau mengatakan ternyata khitan sudah dikenal secara luas di kalangan bangsa Arab, dan riwayat-riwayat ini saling menguatkan antara yang satu dan yang lainnya sehingga hadisnya dapat mencapai tingkatan sahih insyaallah. Ini perkataan Al-Imam Al-Albani Al-Muhaddits. Al-Imam At-Tabrani mengeluarkan dari hadis Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ummu Atiyah, "Idza khafatti fa'amshi wa la tanhaki fa innahu asra lil wajhi wa ahdha inda az-zawji." Ummu Atiyah yang mana beliau tukang hitan, maka jika kamu menghitan, kata Rasulullah SAW, khitanlah sedikit saja, jangan berlebihan, jangan sampai banyak. Makanya tadi kata karannya kita harus tahu ya. Karena itu lebih memuluskan wajah. Jadi itu menghilangkan kerutan di wajah seorang wanita, menyehatkan. Maka jangan sampai putri-putri kita tidak dikhitan. Dan kata Rasulullah, dan lebih memuaskan bagi suami. Salah satunya itu kenapa lebih memuaskan bagi suami? Seperti tadi kita katakan, dari dalam klitoris tersebut mengeluarkan cairan yang membantu dalam berhubungan suami istri. Nah kalau ketutup, cairannya nggak keluar. Sehingga kurang. Makanya Rasulullah mengatakan ini memuaskan bagi suami. Ini perkara fikihnya. Yang keempat, Abu Daud meriwayatkan dari Ummu Atiyah bahwa Rasulullah SAW menyuruh tukang wanita atau tukang khitan wanita agar melakukan pengkhitanan. Lantas beliau bersabda seperti yang di atas. Ini perintah yang dikabarkan oleh Ummu Atiyah. Sabda Rasulullah SAW, jika kamu ingin mengkhitan, maka potonglah sedikit, jangan berlebihan. Fa'amshi wala tanhaki. Karena apa? Itu lebih menguntungkan bagi wanita. Maksudnya lebih mencerahkan, memuluskan wajah, dan juga menyenangkan bagi suami. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan hadis ini memiliki dua penguat dari hadis Anas dan dari hadis Ummu Aiman yang terdapat pada Abu Syekh dalam kitab Al-Aqiqah. Nah, ini penguatnya, bahwasanya hadis-hadis ini saling menguatkan, yang menunjukkan disyariatkannya khitan bagi wanita. Tapi mulai banyak orang-orang yang mengikuti orang-orang barat. Karena orang-orang barat bukan hanya wanitanya yang tidak berkhitan, bahkan laki-lakinya gak berkhitan. Orang Yahudi, Nasrani. Padahal di dalam kitab mereka itu disebutkan agar berkhitan. Tapi kalau kita cek, banyak orang-orang Eropa, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tak berkhitan, laki-laki, perempuan. Maka di sini pendapat para ulama tentang khitan itu yang tadi sudah kita sebutkan, sudah kita jelaskan. Ini hanya tambahan saja. Nah, beberapa manfaat khitan di halaman 55 bagi anak perempuan ini yang disebutkan menurut Al-Imam Ibnul Qayyim. Yang pertama, khitan sebagai identitas bagi orang-orang yang dikaitkan dengan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Identitas khitan. Khitan adalah kesucian, kebersihan, perhiasan dan keindahan bagi manusia. Memperindah. Makanya tadi Rasulullah mengatakan itu akan memuluskan wajah. Memuluskan wajah berarti memperindah. Khitan dapat menyeimbangkan dan mengatur syahwat agar jangan sampai terlalu menggebu-gebu para wanita. Maka
dipotong sedikit saja. Kalau banyak dipotong bisa jadi nanti apa? Hilang juga syahwatnya. Nah, karena itu Rasulullah mengatakan potong sedikit, jangan banyak, jangan berlebihan. Juga menjadikannya pada posisi pertengahan antara naluri kebinatangan dan benda mati. Makanya dikatakan posisi pertengahan. Jangan sampai seperti binatang yang mengumbar hawa nafsu, dan jangan juga seperti benda mati tak bernafsu. Makanya motongnya pertengahan. Jangan gak dipotong. Kalau gak dipotong, kalau gak dihitam, maka ini nafsunya seperti nafsu binatang. Kalau berlebihan, bisa jadi nafsunya seperti benda mati. Diam saja. Khitan adalah perhiasan. Adakah perhiasan yang lebih indah dari pengambilan kulit yang berlebih, yang melampaui batas yang terdapat pada ujung kemaluan? Maka di antara perhiasan itu adalah berkhitan, mencukur bulu di sekitar kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kumis, memotong kuku yang panjang. Terlihat indah seseorang. Kalau kumisnya sampai kemana-mana, enggak indah, enggak ganteng. Kalau kukunya sampai panjang-panjang, kita ngelihatnya jorok, tidak indah. Khitan dapat menyebabkan wajah lebih anggun. Nah, ibu-ibu biasanya suka yang seperti ini. Suka apa? Keanggunan, kecantikan. Maka penting, kalau kita ingin anak-anak kita terlihat cantik nantinya, disayangi oleh suami-suami mereka, maka khitanlah. Dapat membuat persetubuhan lebih nikmat, suami istri lebih harmonis, membantu pencegahan hubungan wanita dengan wanita lain atau lesbian. Karena jika tidak dikhitan, nafsunya itu akan menggebu-gebu. Bisa jadi malah suka sama wanita lesbian. Manfaat khitan lainnya, menurut Dr. Abu Bakar Abdul Razak di dalam buku Ra'yul Ilm wad Din fi Khitanil Aulad wal Banat, bahwa ada cairan-cairan pelumas. Nah, ini yang tadi kita sebutkan, yang keluar dari kedua bibir dalam labio minor, yang keluar dari kemaluan wanita. Maka beliau mengatakan jika ini tidak dipotong bersamaan dengan klitoris, ujung klitoris saat khitan, maka ia akan menggumpal, menimbulkan bau yang tak sedap. Nah, ini bisa menjadikan radang, bisa menjalar ke vagina, bahkan sampai pada saluran kencing. Baik ibu-ibu, insyaallah kita akan lanjutkan yang ke-11 di pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan yang akan datang, maka ibu-ibu silahkan dipersiapkan hafalannya. Yaitu di halaman 46. Halaman 46. Inna likulli dinin khuluqun wa khuluqul islamil haya'u. Pendek. Inna likulli dinin khuluqun wa khuluqul islamil haya'u. Halaman berapa ibu? 46. Coba ibu-ibu saya bacakan dan ibu-ibu bacakan bareng-bareng. Inna likulli dinin khuluqun. Inna likulli dinin khuluqun. Perhatikan panjang pendeknya ibu-ibu.
Jangan inna, tapi inna likulli dinin khuluqun wa khuluqul islamil haya'u. Baik. Insyaallah pertemuan yang akan datang ya, kita masuk berteman dengan wanita yang berakhlak buruk. Baik. Ini pertanyaan sangat banyak sekali. Jika nanti mungkin ada sebagian dari ibu-ibu yang tidak sempat saya jawab pertanyaannya ya, mohon dimaklumi karena keterbatasan waktu. Bagaimana hukumnya jika anak perempuan tidak dikhitan dan sekarang anaknya sudah dewasa 12 tahun? Silahkan bawa ibu ke bidan, dicek untuk dikhitan 12 tahun. Terkadang laki-laki yang sudah dewasa juga ada yang dikhitan. Dicek dulu apakah bisa kondisinya, tidak masalah. Baik. Apabila kita punya mobil diambil orang, terus ada yang pinjam uang gak dibalikin, terus kebun juga diambil orang, masya Allah, ini banyak nih. Mobilnya diambil orang, uangnya juga gak dibalikin, kebunnya juga diambil orang. Wah, bagaimana entar di akhirat Ustaz? Apakah semua itu akan kembali kepada kita? Iya tentu ibu. Pengadilan di akhirat, pengadilan yang paling adil. Ibu bisa tuntut ibu-ibu, ya, saya harap didengarkan. Maka di pengadilan akhirat nanti itu akan disidang ibu dengan orang yang mengambil, dan tidak akan pernah ada kezaliman pengadilan akhirat. Di akhirat akan dikembalikan semua itu, dan dia akan jadi harta ibu insya Allah. Tapi di dunia ibu bisa nuntut, ibu juga tetap bisa nuntut, berhak untuk menuntut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan, ana mau bertanya, bolehkah ana memberikan sebahagian uang belanja kepada ibu ana? Namun sebelumnya ana izin dulu dengan suami. Izin uang belanja, ya, maka itu harus untuk uang belanja. Namun jika dengan seizin suami maka boleh. Tapi asalnya uang belanja itu adalah amanah yang diberikan oleh suami kepada istri. Ya. Makanya suami-suami harus membedakan mana uang belanja, mana uang yang boleh untuk istrinya. Suami yang baik, ya, tidak hanya ngasih uang belanja, tapi apa? Ngasih juga. Ini uang untuk kamu, ini uang untuk belanja kita. Nah, uang belanja nggak boleh diotak-atik, nggak boleh dikasihkan ke orang lain, dibelikan ke hal-hal yang bukan untuk belanja. Nggak boleh dibelikan buat baju, nggak boleh. Tapi jika seizin suami maka boleh, karena itu harta suami. Ya kalau suami ngizinin ya nggak masalah. Yang kedua, boleh tidak memakai celana panjang di dalam rumah bersama suami, celana pendek pun boleh. Yang kita jelaskan tadi itu di luar rumah ibu, di luar rumah. Lihat, jika memang suami kita suka penampilan kita, bagaimana yang disukai oleh suami kita, lakukan. Jangankan pakai itu ibu, nggak pakai apa-apa boleh di depan suami. Nah, Afwan Ustaz, saya sedang mempelajari tentang sunnah beberapa bulan ini. Subhanallah, walhamdulillah, dipermudah untuk menjalani dan memahami. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik.
Ibu-ibu silakan disimak. Pemahaman saya berbeda dengan apa yang dipelajari suami, sehingga ketika berdiskusi selalu tidak menemui solusi dan perdebatan. Bagaimana sikap saya sebagai istri untuk taat kepada suami, padahal pemahaman kami berbeda. Ibu, ketika kita sudah belajar sunnah, maka selayaknya seorang wanita bertambah taat kepada suaminya. Ajarkan suamimu dengan ketaatanmu kepada dia, ya. Maka jangan sering-sering debat suamimu, walaupun sering berbeda pendapat. Taatlah kepada suami ketika itu bukan perkara maksiat. Ketika itu bukan perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara maksiat maka tidak ada ketaatan. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada pencipta. Ya, maka sikap ibu perbaiki lagi, tambah taat lagi, perbaiki pelayanannya. Ketika suami datang kerja, senyumin, ya. Jangan dicuekin. Suami sangat senang dengan istri-istri yang ketika suaminya datang, dia sambut dengan senyuman. Karena biar ibu-ibu tahu, di luaran sana itu banyak perkara yang dihadapi oleh si suami, yang membuat mukanya masam, yang membuat amarahnya. Ibu-ibu, ya, ibu-ibu, diskusinya nanti, ibu. Kita baca dulu, ibu. Sudah? Diskusinya sudah? Baik. Nah, terkadang mungkin ibu-ibu pengen diberi kesempatan untuk berdiskusi. Nah, sudah paham ibu? Insya Allah. Maka ibu bersabar, perbanyak berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kiat yang harus ibu jalani, ya, bertambah ketakwaan kepada suami, bertambah baik pelayanan kepada suami, kemudian perbanyak doa untuk membukakan hati suami. Assalamualaikum. Kalau sudah besar anak perempuan belum dikhitan, tadi sudah. Ustaz, menundukkan pandangan itu apakah harus nunduk? Bolehkah melihat lawan jenis? Tidak boleh. Memang tidak harus nunduk, ya. Lihat jalannya, nanti jatuh. Tapi yang dimaksud menundukkan pandangan, ketika melihat lawan jenis, maka jangan perhatikan, jangan dilihat, ya. Jaga pandangan kita. Karena terkadang kalau dikatakan menundukkan pandangan, ada perempuan di bawah atau ada laki-laki di bawah, dia tundukkan pandangannya. Bukan seperti itu. Tapi menjaga pandangan kita agar tidak melihat lawan jenis kita. Jaga pandangan kita, ibu-ibu. Syaitan, ya, senantiasa memperlihatkan bahwasanya laki-laki di luaran itu lebih tampan dari suamimu. Seakan-akan memperlihatkan bahwasanya dia lebih gagah dari suamimu. Terkadang karena perut buncit suamimu, kau melihat perut orang lain. Ketahuilah suamimu berkorban apapun untukmu, ya. Dan orang lain tidak mau melakukan apapun untukmu, maka suamimu jauh lebih mulia. Makanya jaga pandangan. Suamimu adalah segala-galanya untukmu karena dia adalah surgamu. Ustaz, bagaimana hukumnya memajang kaligrafi yang harganya mahal? Kaligrafi, tulisan-tulisan hikmah. Seandainya dia tulisan-tulisan hikmah, bukan ayat-ayat Al-Quran, ya, maka tidak mengapa. Tapi kalau kaligrafinya adalah yang bertuliskan ayat-ayat Al-Quran, maka ayat-ayat Al-Quran itu untuk dibaca, bukan untuk dipajang. Untuk ditadabburi, ayat-ayat Allah untuk ditadabburi, bukan untuk dipajang, ya.
Karena banyak pemajangan kaligrafi Al-Quran memungkinkan cicak-cicak mengotorinya, maka itu dapat menghinakan Al-Quran tersebut. Begitu juga memajang nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammad Rasulullah SAW, tak perlu dipajang. Tapi kalau kalimat hikmah yang bukan perkataan-perkataan dari Al-Quran, maka tidak mengapa. Tapi untuk Al-Quran, ya, jangan. Bagaimanakah cara mentaubati dosa-dosa besar, Ustaz? Ya. Kalau tidak salah ini sudah pernah kita bahas di sini. Bagaimana seorang bertaubat dari dosa-dosa besar? Maka yang pertama, ia harus benar-benar menyesali dosa besar tersebut. Perbanyak menangis menyesali dosa tersebut. Ya, perbanyak menangis. Jangan malah dicerita-ceritakan. Kalau dulu mungkin dia, ya, seorang wanita band contohnya, dulu anak ngeband loh. Terkadang, ya, ketika cerita-cerita sama temennya, cerita bagaimana hijrahnya, ada unsur kebanggaan dengan dosa-dosa dahulu. Maka ini nggak boleh. Berarti dia belum bertaubat. Orang yang bertaubat maka dia harus menyesali dosa-dosa yang dia lakukan. Menyesalinya dengan menangisinya. Kemudian berazam untuk tidak melakukan. Ya Allah, aku tidak akan lakukan. Jangan pernah berupaya untuk melakukannya lagi. Kuatkan hatimu, tekadmu. Jangan pernah untuk dilakukan lagi. Kemudian perbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ganti dosa-dosa itu dengan kebaikan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Itu bukti seseorang bertaubat. Kalau dia bertaubat, katanya bertaubat tapi nggak beramal soleh, sama saja, berarti bukan bertaubat. Tapi ia ganti dengan kebaikan agar menghapus dosa-dosa besarnya. Maka perbanyak berbuat baik. Makanya tadi, ya, yang sering sekali diajarkan, ya, oleh Rasulullah SAW, yang senantiasa disemangati untuk para wanita banyak-banyak bersedekah. Para wanita itu sering dinasihati oleh Rasulullah SAW untuk banyak bersedekah. Karena memang, ya ibu-ibu, kebanyakan sifat dasar wanita itu lebih pelit daripada laki-laki. Karena kalau ibu lihat, ya, laki-laki bekerja, maka dia kasih kepada istrinya, kasih kepada anaknya. Ini bukti dermawannya seorang lelaki. Nah, sedangkan perempuan, kalau seandainya dia punya penghasilan, kan buat dia sendiri. Ya. Asalnya dia buat dia sendiri, tidak untuk menghidupi suaminya, bukan. Karena suaminya, kehidupan suaminya bukan tanggung jawabnya, tapi dia yang menjadi tanggung jawab suaminya. Makanya asalnya harta-harta yang ada di dalam wanita itu, ya, diam. Oleh karena itu, perbanyak bersedekah, wahai para wanita. Salah satu amalan kebaikan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW bagi para wanita adalah sedekah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan harta-harta terbaik kalian. Harta-harta yang paling kamu cintai, sedekahkan, infakkan. Beberapa waktu terakhir ini banyak sekali berita mengenai perubahan atau modernisasi yang akan dilakukan di Arab Saudi oleh Pangeran M bin Salman dengan visi 2030-nya. Beberapa pernyataan mengenai hukum hijab dan hukum syar'i lainnya yang tidak sejalan dengan hukum yang sebenarnya
mulai dikeluarkan oleh pemuka-pemuka agama yang juga disebut-sebut sebagai syekh dan sebagainya. Dari bahasanya seperti sudah berfaham liberal. Bagaimana kita menghadapi ini ya Ustaz? Dan bagaimana kita menjawabnya jika nanti ada yang bertanya, di Saudi saja sudah boleh begini dan begitu. Mengingat ilmu agama, adab yang kita jalani di sini banyak dipelajari dari sana. Ibu, ketahuilah yang ibu dengar dari media-media itu adalah dusta, hoak. Mengenai pernyataan-pernyataan pangeran tersebut, hoak ibu, dusta. Tidak sembarangan dapat data dari kerajaan-kerajaan di Saudi Arabia. Tidak sembarangan dapat informasi dari keluarga-keluarga raja. Makanya yang mengeluarkan ini itu hoak. Berita-berita dari orang-orang liberal yang ingin menghancurkan kerajaan Saudi. Tidak ada pernyataan dia mengatakan hijab, membuka hijab. Hijab itu bukan syar'i, tidak ada. Fatwa-fatwa para ulama yang menyelisih syariat tidak ada. Ada di antara para asatidah yang sudah menelusuri website yang mengeluarkan pernyataan ini. Itu adalah websitenya orang-orang liberal, orang-orang Syiah. Karena mereka tidak pernah berhenti mengucapkan kata-kata dusta. Di Saudi tidak ada, santai-santai aja kok, nggak ada statement-statement seperti yang disebutkan. Tidak mudah ibu mengambil informasi dari kerajaan-kerajaan, keluarga-keluarga kerajaan Saudi. Tidak seperti di Indonesia, mudah datang ke istana kerajaan dan yang lainnya, istana kepresidenan. Maka jangan mudah percaya dengan berita-berita yang beredar sekarang. Afwan Ustaz mau nanya, jika melaksanakan sholat apabila memakai cadar atau penutup muka, apakah harus dibuka atau tidak? Jazakallahu khairan kasiran atas jawabannya Ustaz, atas pencerahannya. Asalnya dia dibuka. Asalnya dibuka. Kalau sendirian sholat di rumah maka buka cadarnya. Tapi kalau dikhawatirkan ibu sholat contohnya di luaran, di masjid yang tidak ada hijabnya, ya, laki-laki bisa melihat ibu, maka tetap memakai cadar. Adapun jika ada hijabnya tertutup atau sholat di rumah, maka jangan pakai cadar ibu. Karena Rasulullah SAW melarang memakai penutup wajah. Tapi jika kita dalam menjaga kesucian seorang wanita agar tidak dinikmati oleh mata-mata lelaki-lelaki keranjang, maka di tempat contohnya lagi berhenti di tempat pom bensin sholat, nggak ada hijabnya, atau lagi perjalanan sholat tidak ada hijabnya, maka tetap memakai cadar. Berkaitan dengan menanggalkan kemuliaan atas nama modernisasi yang tadi diuraikan, ya, bagaimana hukumnya bila seorang istri keluar rumah tanpa izin suami dulu, meskipun itu untuk menuntut ilmu misalnya, apakah itu termasuk dosa juga? Iya, termasuk. Ya. Karena ketahuilah sesungguhnya, ya, menuntut ilmu wajib, kewajiban. Tapi taat kepada suami itu lebih ditekankan oleh Rasulullah SAW dalam perkara kewajiban. Maka jika seorang suami tidak mengizinkan dalam hal ia melihat lebih maslahat kepada seorang istri tersebut, seorang wanita, bukan karena ingin menghalang-halangi istrinya
untuk mendapatkan ilmu syar'i, ya, bukan karena untuk menghalang-halangi istrinya, tapi karena mungkin istrinya terlalu cantik. Jadi kalau keluar, walaupun hanya sekedar ke masjid menuntut ilmu, dia khawatir banyak yang terfitnah. Nah, maka yang semisal seperti itu diperbolehkan asal suami, ya, sebagai tanggung jawabnya kepada istri bukan hanya nafkah saja, tapi juga mengajari ilmu syar'i. Tanggung jawab seorang suami juga mengajari ilmu syar'i kepada istrinya. Jika ia tidak mampu mengajari ilmu syar'i kepada istrinya, maka dia meminta bantuan kepada ustaz-ustaz untuk mengajari istrinya. Asalnya ibu-ibu yang belajar di sini, yang mengikuti majelis talim di sini, ya, adalah dalam artian, ya, secara tidak langsungnya suami ibu bilang ke saya, Ustaz, ya, saya minta tolong, kewajiban saya untuk mengajari istri saya amanahkan kepada Ustadz karena saya nggak mampu. Itu sebenarnya asalnya seorang wanita diam di rumah. Waqarna fi buyutikunna, kata Allah Subhanahu wa taala, dan diamlah di rumah. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Ya. Dan jangan keluar rumah dengan tabarruj. Kalaupun seandainya mendesak untuk keluar rumah seperti untuk menuntut ilmu, maka jangan tabarruj. Bagi ibu yang ingin menuntut ilmu, keluar rumah ingin menuntut ilmu, hendaklah ngomong baik-baik kepada suami, ngomong dengan lembut, ya. Ingin izin dulu. Jangan main seloyoran saja yang menyebabkan nanti itu apa? Pertengkaran rumah tangga dan yang lainnya, dan itu bisa nanti menyebabkan perceraian, waliyadzubillah. Afwan Ustaz, saya ikut taklim pada dasarnya sesuai Al-Quran dan Sunnah, tetapi ada perbedaan. Kita tidak mengikuti ulil amri atau pemerintah, dan setiap awal puasa Ramadan selalu mendahului dari pemerintah dengan dalih sudah punya perhitungan sendiri, dan taklimnya ke rumah-rumah tidak di masjid, dan menganjurkan sedekah dengan ditulis pada kartu setiap bulannya. Mohon nasihatnya Ustaz. Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala, jika memang taklim itu sesuai Al-Quran dan Sunnah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran dan Sunnah memerintahkan untuk mengikuti ulil amri, dan Al-Quran dan Sunnah memerintahkan untuk menghitung atau memulai Ramadan dengan ru'yah, lihat penglihatan hilal, bukan hitung. Dan Al-Quran dan Sunnah memerintahkan untuk memakmurkan masjid, bukan rumah-rumah. Al-Quran dan Sunnah memerintahkan untuk bersedekah sembunyi-sembunyi, bukan terang-terangan, bukan harus setiap ditulis. Maka ini sudah, ya, semuanya yang ibu sebutkan, tapi ini sudah tidak Al-Quran dan Sunnah. Adakah dalil kita menengok anak yang habis dikhitan? Jika ada undangan syukuran khitan, apakah wajib hadir? Baik, undangan makan, ya, bukan suatu kewajiban dalam istilah khitan seperti itu. Tapi jika diadakan dengan keyakinan hanya untuk mengajak orang-orang makan, bukan sebuah tradisi yang harus dijalani, maka tidak masalah, tidak mengapa. Tapi jika setiap khitan harus, ya, mengadakan syukuran undangan, maka ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi jika ada khitan, kemudian, ya, sebagai wujud syukur, Allah memudahkan lahiran anaknya, Allah memudahkan, ya, khitanannya, atau menunjukkan bahwasanya untuk menyenangkan hati anaknya. Terkadang untuk menyenangkan hati anak tersebut, seperti tadi Aisyah diminta, tidakkah engkau mencari undangan, mencari orang untuk menghibur keponakan-keponakanmu? Ini dalilnya.
Bahwasanya Aisyah mengatakan tentu dicari orang untuk menghibur orang-orang atau anak-anak yang dihitan, tapi jangan sampai hiburan-hiburan tersebut melanggar syariat, seperti musik contohnya, patung-patungan contohnya, ya, maka itu melanggar syariat. Undangan model syukuran dengan niat untuk menghibur anak kita yang sedang dihitan, maka tidak masalah. Tapi kalau di dalamnya ada kemaksiatan, maka kalau seandainya di dalam undangan tersebut kita tahu ada kemaksiatan, maka tidak boleh dihadiri. Ya. Bagaimana hukumnya membunuh ular yang berada di halaman atau sekitaran rumah? Ya. Sementara ular tersebut tidak mengganggu, tidak masalah membunuh ular kalau di luar rumah. Tapi kalau masuk rumah, maka usir dulu. Usir dulu. Ya. 3 kali dia tidak mau, baru bunuh. Karena bisa jadi yang masuk rumah itu adalah jin. Ular jin yang menyerupai ular, maka diusir dulu. Ustaz, ketika saya mendengarkan kajian di medsos seringkali disebutkan Nabi SAW dan saya setiap kali ikut juga bersolawat. Apakah sholat saya tetap dihitung? Padahal pahala walaupun hanya mendengar dari sosmed dihitung itu. Rasulullah SAW bersabda, al-baghilu man dzukirtu indahu walam yusalli alayya. Orang pelit itu adalah yang aku disebutkan tapi tidak bersolawat. Walaupun di sosmed kita tetap bersolawat. Nah, haruskah saya malu terhadap suami sendiri? Ya. Haruskah saya malu terhadap suami sendiri? Ya. Ibu, wanita muslimah adalah wanita yang di luaran memiliki rasa malu yang tinggi, tapi bersama suaminya tidak memiliki malu. Dia harus luapkan semua bersama suaminya. Malu yang disebutkan di sini, malu yang bukan terkait akhlak. Jangan pula kentut sembarangan gak malu depan suami, tapi dengan artian kita ingin menyenangkan suami, maka tidak ada rasa malu. Jangan pula berduaan, kelonan, malu sama suami. Itu bukan suatu hal yang diajarkan. Mengajak suami berbicara, makanya Rasulullah SAW menyebutkan 3 hal yang tidak dianggap sia-sia. Yang pertama adalah memanah. Selama ibu memanah, maka tidak dianggap sia-sia. Belajar memanah bagi laki-laki, perempuan tidak masalah. Atau berkuda. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah, yang juga tidak dianggap sia-sia, mengajak bercanda istri atau istri dengan suami. Kepada laki-laki siapa saja saya harus tersenyum. Yang paling penting suami. Kemudian anak kita. Kemudian ayah kita, ayahnya ibu. Kemudian paman, saudara, ayah, maka itu termasuk mahram. Kemudian keponakan ibu, anak, laki-laki dari saudara atau saudari ibu. Nah, kemudian menantu. Bukankah senyum itu sedekah? Iya sedekah, tapi bukan berarti senyum kepada lawan jenis. Lawan jenis maka menjadi dosa. Senyum sedekah sesama wanita. Senyum sedekah sesama wanita. Kalau ibu senyum sama saya itu bahaya ibu. Kenapa ibu ini senyum sama bapak-bapak yang ada di sini? Itu bahaya nanti. Karena itu akan menarik seseorang untuk berbuat zina.
Coba kalau dibayangin sama laki-laki itu senyumannya ibu di kamar mandi ketika dia mau tidur, terbayang terus senyuman ibu. Nah, bahaya. Cantik kali lah ibu tadi yang senyum sama saya katanya. Ibu mau hanya bahan pelampiasan nafsu laki-laki yang ada di dalam hatinya itu penyakit. Ya. Maka senyum boleh kepada yang mahram, tapi kepada selainnya maka dilarang. Oh, ini masih banyak ibu, kita sudah jam 11 ya. Ini masih ada beberapa pertanyaan yang belum bisa saya jawab. Jadi ya mungkin kepada ibu-ibu yang pertanyaannya belum dijawab ya, saya simpan di sini Bu. Saya simpan di buku saya. Insyaallah pertemuan yang akan datang saya kalau mungkin masih bisa ya memadai waktunya akan saya jawab insyaallah ya. Jadi kita cukupkan sampai di sini ya. Jangan lupa hafalannya untuk pertemuan yang akan datang. Jangan lupa di murojaah ya, bukunya. Kemudian diperhatikan, diamalkan, itu yang terpenting. Dan didakwahkan, disampaikan kepada keluarga-keluarga atau rekan-rekan, teman-teman, ibu-ibu, para wanita di luar sana. Semoga ya, pelajaran kita pada hari ini bermanfaat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata yang salah dari saya atau yang kurang berkenan di hati ibu-ibu, saya meminta maaf, saya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.